Oke, baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Tapata, NIM 2244111009, kelas C, Prodi Sosiologi. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi kerangka metode ilmiah yang berjudul konsep alam semesta dan tata surya. Baik, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu alam semesta. 1. Alam semesta sangatlah luas, berisi berbagai planet, bintang, galaksi, dan semua bentuk energi beserta materi. Yang kedua, konsep alam. Ada 5 teori pembentukan alam semesta, yaitu 1. Teori dentuman besar, 2. Teori keadaan tetap, 3. Teori mengembang dan memampat, 4. Teori alam semesta, 5. Teori berayon. Yang ketiga, apa tujuan perbedaan alam semesta? Dalam perspektif Islam, tujuan penciptaan alam semesta ini pada dasarnya adalah sarana untuk menghantarkan manusia pada pengetahuan dan pembuktian tentang keberadaan dan kemahakuasaan Allah SWT. 4. Adapun proses pembentukan alam semesta, pertama kali menurut para ilmuwan, awal mula alam semesta menurut teori Big Bang adalah bahwa awalnya alam semesta adalah singularitas yang sangat padat yang kemudian mengalami pemekaran secara eksponensial, dan ketika dalam satu peristiwa yang disebut Big Bang atau ledakan besar. Yang kelima, dari mana asal-usul alam semesta? Teori Big Bang meyakini bahwa alam semesta terbentuk berasal dari gumpalan atom besar dan memiliki suhu setinggi 10 miliar sampai 1 triliun derajat Celcius. 6. Adapun peranan manusia di alam semesta, yaitu terdapat 5 peran manusia dalam melestarikan alam. 1. Sebagai pemakmur alam, 2. Sebagai pemanfaat alam, 3. Sebagai pelindung alam, 4. Sebagai pendidik generasi, 5. Sebagai pencegah dari kerusakan alam. Kesimpulan dari alam semesta yaitu sebagai sarana bagi manusia untuk mengenal kebesaran dan kekuasaan Allah, beriman kepada Allah. Karena alam semesta adalah tanda atau ayat-ayat Allah, manusia dilarang memperhamba atau dilarang menyembah kecuali hanya kepada Allah yang menciptakan alam. Baik, kita akan masuk di dalam penjelasan materi yang kedua, yaitu tata surya. Tata surya merupakan sekumpulan benda langit yang saling berinteraksi, atau secara sederhana adalah sistem yang mengorbit ke pusat galaksi Bima Sakti. Yang kedua, adapun sistem tata surya yang perlu kita ketahui, yaitu dalam susunan tata surya terdapat perbedaan antara planet dalam dan planet luar. Planet dalam terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet ini lebih kecil, padat, dan memiliki orbit yang lebih dekat ke matahari. Sedangkan planet luar terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. 3. Teori terbentuknya tata surya, yaitu teori planet isimal,
2. Teori awan debu. 3. Teori nebula. 4. Teori bintang kembar. 5. Teori planet. 4 anggota tata surya yaitu 1. Matahari, 2. Planet, 3. Merkurius, 4. Venus, 5. Bumi, 6. Mars, 7. Jupiter, 8. Saturnus, 9. Uranus, 10. Neptunus. 11. Asteroid merupakan anggota lain dari tata surya yang memiliki penggerakan yang sama seperti planet. 12. Komet atau bintang berekor merupakan benda angkasa yang mengelilingi matahari pada orbit yang sangat lonjong atau elips yang disebut sebagai bintang berekor. Yang ke-13, satelit merupakan benda angkasa yang juga mengelilingi matahari, tidak menghasilkan cahaya sendiri tetapi memantulkan cahaya. 14. Meteoroid adalah benda angkasa yang bergerak di luar angkasa, biasanya terbentuk dari sisa-sisa debu dan material yang tidak terpakai pada saat pembentukan meteoroid. Biasanya berukuran kecil dengan diameter mulai dari beberapa mikrometer hingga beberapa meter. Kesimpulan dari tata surya yaitu tata surya memberikan banyak pelajaran dan pengetahuan yang sangat penting bagi manusia untuk memahami keberadaan dan peranannya di alam semesta ini. Oleh karena itu, eksploitasi dan penelitian tata surya terus dilakukan untuk memperdalam pemahaman kita tentang benda-benda angkasa di sekitar kita. Oke, baik sekilas penjelasan materi kerangka metode ilmiah yang saya jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dan saya mohon kritikan, pendapat, dan saran dari Bapak dosen mata kuliah Alamiah Dasar. Terima kasih.